Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farika Dani dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas B semester 4. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan materi AIKA tentang kemuhammadiyahan dari materi 1 sampai materi 6. Baik, materi pertama yaitu gerakan pembaruan dalam Islam. Nah, apa sih makna tajdid itu? Tajdid secara kebahasaan atau lugawi berarti pembaruan, yakni proses memperbarui sesuatu yang dipandang usang atau rusak. Tajdid didefinisikan menghidupkan ajaran Quran dan Sunnah yang telah banyak ditinggalkan umatnya, dan memurnikan pemahaman dan pengalaman agama Islam dari hal-hal yang tidak berasal dari Islam. Menurut Syams al-Haq al-Azim dan Imam al-Asyatibi. Tajdid dalam Muhammadiyah. Dari segi bahasa, tajdid berarti pembaruan, dan dari segi istilah, tajdid memiliki dua arti, yakni yang pertama itu pemurnian, dan yang kedua itu peningkatan, pengembangan, modernisasi, dan semakna dengannya. Pemurnian sebagai arti tajdid yang pertama dimaksudkan sebagai pemeliharaan matan ajaran Islam yang berdasarkan dan bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah sahihah atau makbulah. Sedangkan arti peningkatan, pengembangan, modernisasi, dan yang semakna dengannya, tajdid dimaksudkan sebagai penafsiran, pengamalan, dan perwujudan ajaran Islam dengan tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan Al-Sunnah sahihah. Nah, tujuan tajdid itu memfungsikan Islam sebagai hudan, furqan, dan rahmatan lil alamin, termasuk mendasari dan membimbing perkembangan kehidupan masyarakat dan Islam pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, tajdid bagi Muhammadiyah harus senantiasa berpijak dari Al-Quran dan Al-Sunnah, dan selanjutnya juga bermuara pada implementasi atas nilai-nilai ajaran Al-Quran dan Al-Sunnah. Nah, ada juga dimensi tajdid. Yang pertama, pemurnian akidah dan ibadah, serta pembentukan akhlak mulia atau al-akhlak dan al-kahrimah. Yang kedua, pembangunan sikap hidup dinamis, kreatif, progresif, dan berwawasan masa depan. Yang ketiga, pengembangan kepemimpinan, organisasi, dan etos kerja dan persyarikatan Muhammadiyah. Terus juga ada tren tajdid dalam realitas sejarah. Yang pertama, Salafiyah atau pemurnian, yang kedua reformasi atau modernisasi, yang ketiga perpaduan pemurnian dan reformasi atau modernisasi, yang keempat liberalisasi atau sekularisasi atau bisa disebut dengan neo atau post tradisionalisme dan neo postmodernisme. Nah, tokoh tajdid klasik dan kontemporer. Yang pertama itu ada Ibnu Taimiyah tahun 1263 sampai 1328. Lalu yang kedua Muhammad bin Abdul Wahhab tahun 1730 sampai 1791. Yang ketiga ada Jamaluddin Al-Afghani tahun 1838 sampai 1897. Yang keempat Muhammad Abduh tahun 1848 sampai 1905. Dan yang terakhir ada Muhammad Rashid Ridho tahun 1865 sampai 1935. Nah, gerakan pembaruan di Indonesia ini yang pertama itu ada Jamiatul Khair dan Al-Irsyad tanggal 15 Juli 1905, yang kedua Sarekat Islam tanggal 11 November 1912, yang ketiga Muhammadiyah tahun 18 November 1912, dan yang keempat Persatuan Islam tanggal 17 September 1923. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi yang kedua, latar belakang dan tujuan Muhammadiyah. Nah, profil pendiri Muhammadiyah yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan, lahir di kota Kauman, Yogyakarta pada tahun 1868 dengan nama kecil Muhammad Darwis. Beliau merupakan anak keempat dari 6 bersaudara dari ayah Kiai Haji Abu Bakar dan ibu Siti Aminah. Pada tahun 1889, beliau menikah dengan Siti Walidah dan menunaikan haji pada tahun 1890. Pada tahun 1896, ia diangkat menjadi khatib masjid besar oleh Kesultanan Yogyakarta dengan gelar Khatib Amin.
Nah, latar belakang berdirinya Muhammadiyah. Muhammadiyah berasal dari kata bahasa Arab, yaitu Muhammadiyah, yaitu nama Nabi dan Rasul Allah yang terakhir. Kemudian mendapatkan ya dengan bentuk nisbiyah, yang artinya menjeniskan. Jadi Muhammadiyah, umat Muhammadiyah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu semua orang yang mengakui dan meyakini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba dan Pasuruh Allah yang terakhir. Sementara menurut istilah atau terminologi, Muhammadiyah merupakan gerakan Islam, dakwah, amar makruf nahi munkar, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan Al-Sunnah. Muhammadiyah didirikan pada tanggal 18 November 1912 Masehi atau pada 8 Zulhijjah 1330 Hijriah di Yogyakarta. Gerakan ini diberi nama Muhammadiyah dengan maksud untuk berpengharapan baik, dapat mencontoh dan meneladani jejak perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Nah, tujuan berdirinya Muhammadiyah ini yaitu terbentuknya perilaku individu, kolektif, seluruh anggota Muhammadiyah yang menunjukkan keteladanan yang baik, uswah hasanah, menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Yang dimaksud dapat yaitu ditafsirkan sebagai citraan di masyarakat utama, yaitu masyarakat unggul di berbagai bidang, utamanya akhlak masyarakat dan unggul dari sudut politik, ekonomi dan budaya. Maksud berdirinya Muhammadiyah. Berdirinya Muhammadiyah memiliki maksud sebagai berikut. Yang pertama, menyebarkan pengajaran Nabi Muhammad SAW kepada seluruh penduduk di dalam Residen Yogyakarta. Yang kedua, memajukan hal agama Islam kepada anggota-anggotanya. Selanjutnya, materi ketiga yaitu kita akan bahas Kiai Haji Ahmad Dahlan dan pemikirannya. Pokok-pokok pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan ada di bidang politik dan budi utomo. Kiai Haji Ahmad Dahlan bergabung dengan organisasi Budi Utomo pada tahun 1909 setelah berdiskusi dengan Dr. Sutomo demi kepentingan dakwah dan mengembangkan semangat. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1912 dengan dasar keadaan lingkungannya, umat Islam mencampur adukan ajaran Islam dengan amalan yang bersifat mistik, sehingga Kiai Haji Ahmad Dahlan ingin memurnikan ajaran Islam. Istri beliau, Nyai Ahmad Dahlan, juga ikut sertakan dalam gerakan ini dengan membentuk organisasi untuk perempuan yang merupakan cabang Muhammadiyah yang bernama Aisyah. Dalam bidang politiknya, pada tanggal 18 November 1912, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Madrasah Mualimin dan Madrasah Mualimat. Sekolah tersebut mengambil tempat di ruang tamu rumahnya sendiri di Kauman. Sekolah ini mengajarkan tentang ilmu agama, pengetahuan, dan huruf Latin. Di bidang sosial, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan rumah-rumah yang khusus menampung anak-anak yatim piatu dan fakir miskin. Selain itu, beliau juga mendirikan balai pengobatan dan rumah sakit di mana kesehatan merupakan kebutuhan semua lapisan masyarakat, bukan untuk golongan tertentu. Materi keempat yaitu Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah dan ART Muhammadiyah. Proses kelahiran Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah dibuat oleh almarhum Ki Bagus Hadikusumo bersama teman-temannya pada tahun 1945 dan disahkan pada sidang Tanwir 1951. Latar belakang penyusunan Mukadimah Anggaran Dasar ini mulai nampak terasa adanya kekaburan dalam Muhammadiyah sebagai akibat proses kehidupannya sesudah lebih dari 30 tahun. Terdesaknya pertumbuhan dan perkembangan jiwa atau ruh Muhammadiyah oleh perkembangan lahiriah. Masuknya pengaruh dari luar yang tidak sesuai yang sudah menjadi lebih kuat. Mukadimah ini merupakan hasil refleksi Ki Bagus terhadap perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam membangun organisasi Muhammadiyah. Dengan mukadimah ini diharapkan Muhammadiyah dijaga, dipelihara, dan atau ditajdidkan agar selalu dapat dengan jelas dan gamblang diketahui apa dan bagaimana Muhammadiyah itu. Hakikat Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Ideologi Muhammadiyah yang memberi gambaran tentang pandangan Muhammadiyah mengenai kehidupan manusia di muka bumi ini, cita-cita yang ingin diwujudkan, cara-cara yang dipergunakan untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Kandungan Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Yang pertama, Indonesia
hidup manusia harus berdasarkan tauhid atau mengesahkan bertuhan, beribadah serta tunduk dan taat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hidup manusia itu bermasyarakat. Yang ketiga, hanya hukum Allah yang sebenar-benarnya lah satu-satunya yang dapat dijadikan sendi untuk membentuk pribadi yang utama dan mengatur ketertiban hidup bersama atau bermasyarakat dalam menuju hidup bahagia dan sejahtera yang hakiki di dunia dan akhirat. Yang keempat, berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya adalah wajib sebagai ibadah kepada Allah, berbuat ihsan dan islah kepada manusia dan masyarakat. Yang kelima, perjuangan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya hanyalah akan dapat berhasil bila dengan mengikuti jejak atau ittiba perjuangan Nabi Muhammad SAW. Yang keenam, perjuangan mewujudkan pokok pikiran tersebut hanyalah akan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan berhasil bila dengan cara berorganisasi, dan organisasi adalah alat satu-satunya atau cara perjuangan yang sebaik-baiknya. Yang ketujuh, pokok pikiran atau prinsip atau pendirian seperti diuraikan dan diterangkan di muka itu adalah yang dapat untuk melaksanakan ideologinya, terutama untuk mencapai tujuan yang menjadi cita-citanya ialah terwujudnya masyarakat adil dan makmur lahir batin yang diridhoi Allah, ialah bermasyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Selanjutnya materi kelima yaitu kepribadian Muhammadiyah. Kepribadian Muhammadiyah adalah rumusan yang menggambarkan hakikat Muhammadiyah serta apa yang menjadi dasar dan pedoman amal usaha Muhammadiyah serta sifat-sifat yang dimilikinya. Fungsi kepribadian Muhammadiyah adalah sebagai landasan pedoman dan pegangan bagi gerak Muhammadiyah menuju cita-cita terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Matan atau isi kepribadian Muhammadiyah. Apakah Muhammadiyah itu? Muhammadiyah adalah suatu persyarikatan yang merupakan gerakan Islam. Maksud gerakannya adalah dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi munkar yang ditujukan pada dua bidang, yakni perseorangan dan masyarakat. Kepada yang sudah Islam bersifat tajdid atau pembaruan untuk kembali kepada ajaran Islam yang murni, dan kepada yang belum masuk Islam bersifat ajakan untuk memeluk Islam. Dasar dan amal usaha Muhammadiyah. Muhammadiyah mendasarkan segala gerak dan amal usahanya pada prinsip-prinsip yang disimpulkan dalam mat, yaitu hidup manusia harus berdasar tauhid, ibadah, dan taat kepada Allah. Hidup manusia bermasyarakat, mematuhi ajaran-ajaran agama Islam dengan keyakinan bahwa ajaran Islam itu satu-satunya landasan kepribadian dan ketertiban bersama untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat. Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam masyarakat adalah kewajiban sebagai ibadah kepada Allah dan ihsan kepada manusia. Ittiba kepada langkah perjuangan Nabi Muhammad SAW, melancarkan amal usaha dan perjuangan dengan ketertiban organisasi. Selanjutnya ada pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah. Memiliki dasar prinsip di atas, maka amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah berpedoman pada kalimat berpegang teguh akan ajaran Allah dan Rasul-Nya, bergerak membangun di segenap bidang dan lapangan dengan menggunakan cara serta menempuh jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ada juga sifat-sifat Muhammadiyah. Muhammadiyah wajib memiliki dan memelihara sifat-sifatnya sebagai berikut. Yang pertama, beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Yang kedua, memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga, lapang dada, luas pandangan dengan memegang teguh ajaran Islam. Yang keempat, bersifat keagamaan dan kemasyarakatan. Kelima, mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan serta dasar dan falsafah negara dengan sah. Yang keenam, amar ma'ruf nahi munkar dalam segala lapangan serta menjadi contoh tauladan yang baik. Selanjutnya yaitu materi yang terakhir, matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Apa itu matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah? Adalah sistem paham atau ideologi Muhammadiyah dalam memperjuangkan gerakan untuk mencapai tujuan, atau dengan kata lain, substansi ideologis yang mengandung paham agama yang fundamental. Matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah diformulasikan sebagai butir-butir yang dipelajari di segala aspek yang berkaitan dengan kegiatan kemuhammadiyahan, baik di sekolah-sekolah
di kantor-kantor serta di lapangan. Matan ini selayaknya ada di setiap tempat tersebut karena setiap butirnya mesti ditanamkan di setiap hati para partisipan Muhammadiyah pada khususnya, bahkan setiap muslim pada umumnya. Cita-cita Muhammadiyah bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ajaran yang digunakan untuk melaksanakan akidah dalam mencapai cita-cita atau tujuan tersebut. Agama Islam adalah agama Allah sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa dan menjamin kesejahteraan hidup material dan spiritual, duniawi dan ukhrawi. Pemikiran dan gerakan Muhammadiyah dalam bidang. Yang pertama, bidang akidah. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya akidah Islam yang murni, bersih dari gejala-gejala kemusyrikan, bid'ah dan kufarat, tanpa mengabaikan prinsip toleransi menurut ajaran Islam. Bahwa hidup manusia di dunia ini semata-mata hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala demi untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Hidup beribadah menurut ajaran Islam ialah hidup bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan amanah-amanahnya serta mematuhi ketentuan-ketentuan yang menjadi peraturannya guna mendapatkan keriduannya. Bidang akhlak. Muhammadiyah bekerja untuk tegakkan nilai-nilai akhlak mulia dengan berpedoman kepada ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul, tidak bersanding kepada nilai-nilai ciptaan manusia. Lalu muamalah duniawiyah. Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya muamalah duniawiyah, pengolahan dunia dan pembinaan masyarakat dengan berdasarkan ajaran agama serta menjadi semua kegiatan dalam bidang ini sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih pemaparan materi 1 sampai 6 ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.